Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah pengajian rutin baik yang hadir maupun yang mengikuti kajian kami via online yang mudah-mudahan senantiasa dalam ridho, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama bisa mengikuti lanjutan kajian kitab kita yakni kitab Lubabul Hadis. Pada pembahasan ini kita akan memasuki hadis yang ke-6 atau bab yang ke-6 fi fadilatil wudu, yakni menjelaskan keutamaan wudu. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita bertawasul. Kita tujukan kepada mu'alif hadal kitab, guru kita, termasuk orang tua kita beserta keluarga mudah-mudahan senantiasa dalam ridho, senantiasa dalam bimbingan, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan mu'allifatul kitab, guru-guru kita, orang tua kita beserta keluarga. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu, bab yang ke-6. Fi fadilatil wudu'i, menjelaskan keutamaan wudu. Jadi bab yang ke-6 ini pada kitab Lubabul Hadis menjelaskan keutamaan wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa seseorang tawaddo'a yang wudu lissolati untuk melaksanakan sholat. Barang siapa wudu untuk melaksanakan sholat. Fa'asana, maka ia memperbaiki alias menyempurnakan al-wudu'a wudu'nya. Ia menyempurnakan wudu'nya, ketika wudu ia sempurnakan. Baik syarat-syaratnya maupun fardu-fardunya, bahkan lebih utama lagi kesunahan-kesunahan wudu. Itu disempurnakan, bagaimana ia membasuh wajah, meratakan air, dan seterusnya. Wudunya disempurnakan. Tsumma qoma, kemudian ia berdiri, ilas sholati, untuk menjalankan sholat. Fa'innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yakhruju, keluar, min khoti'atihi, dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya. Orang yang seperti itu setelah ia wudhu menyempurnakan wudhunya, kemudian ia berdiri untuk mendirikan sholat, maka yang seperti itu keluar atau dikeluarkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Kayaumi waladat, seperti melahirkan kepadanya orang tadi ummuhu, ibunya, seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya. Barang siapa berwudu untuk sholat, ia kemudian menyempurnakan wudunya, melaksanakan wudunya dengan sempurna, dilanjutkan ia berdiri melakukan sholat, maka yang seperti itu keluar keburukan, kesalahan, dosa-dosa kecilnya, seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa seseorang
Tawaddoa yang wudu, ya wudu lissolati untuk melaksanakan sholat. Wasolla, kemudian ia sholat. Ia melaksanakan sholat. Kafarallahu, Allah melebur. Allah mengampuni atau melebur dzunubahu, dosa-dosanya. Dosa-dosanya dilebur sama Allah. Ma perkara atau dosa bainahu di antara wudu wa bainas sholati dan di antara sholat al-ukhra yang lain. Orang yang wudu untuk sholat, kemudian ia sholat, melaksanakan sholat. Yang seperti itu dosa-dosanya dilebur sama Allah antara wudunya, antara wudu dan antara sholatnya yang lain. Allati taliha, yang mengiring-iringi sholat tersebut. Artinya sholat di antara sholat yang lain dengan sholat sesudahnya, ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa nama yang tidur ala wudu'in dalam kondisi punya wudu, tidur dalam posisi punya wudu suci. Fa'adoroka, maka kemudian menemui hu kepadanya al-mautu, mati. Maka ketika itu ia menemui ajalnya fitil kalailati, di dalam malam itu. Orang yang tidur dalam kondisi wudu, kemudian ajal menjemputnya, menemuinya pada malam itu fitil kalaila, fahuwa, maka orang tersebut indallahi, menurut Allah, syahidun, orang mati syahid. Ini diantara keutamaan kita ketika kita tidur, kita usahakan punya wudu atau dalam posisi suci. Orang yang seperti ini kok tidur dalam posisi berwudu atau punya wudu alias suci, kemudian ajal menemuinya. Tanpa disangka ia meninggal fitil kalaila, pada malam itu pula. Maka yang seperti itu menurut Allah orang ini masuk kategori mati syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-naimu, orang yang tidur, at-tahiru, yang suci. Orang yang tidur dalam posisi suci, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kasoimi, seperti orang yang berpuasa, al-qaimi, yang ia bangun malam untuk ibadah. Orang yang qiyamul lail. Orang yang tidur dalam kondisi suci itu seperti orang yang puasa, malamnya qiyamul lail, mendirikan ibadah atau bangun untuk ibadah di malam hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tawaddo'a wudu
ala tuhrin di antara suci, alias dia berwudu dalam kondisi suci. Kutiba maka ditulis lahu kepadanya asyru hasanatin, yakni 10 kebaikan. Barang siapa berwudu dalam kondisi suci atau di atas kesucian. Maknanya adalah dalam kitab syarah, yakni kitab Tanqihul Qaul, syarah dari kitab Lubabul Hadis ini, orang itu memperbarui wudunya. Kemudian ia sholat atau ibadah. Dan dia belum batal, wudu kembali. Dia masih suci, wudu kembali. Tapi di situ wudu yang pertama sudah dibuat ibadah, baik sholat fardu, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Yang seperti ini, orang wudu di atas kesucian atau dalam kondisi yang masih suci, baginya ditulis 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata, tidak ada sholat, alias tidak ada sholat yang diterima liman bagi seseorang la wudu'a, tidak punya wudu, alias tidak wudu lahu kepadanya. Tidak digolongkan sholat yang diterima bagi seseorang yang tidak punya wudu, alias dia dalam posisi hadas atau dia dalam posisi tidak suci. Karena di antara syaratnya sholat itu adalah harus suci. Baik suci dari hadas, hadas kecil maupun hadas besar, maupun suci dari najis. Jadi itu. Sehingga tidak dikatakan sholat itu diterima bagi seseorang yang tidak punya wudu. Wala wudu'a, dan tidak ada wudu yang sempurna. Wudunya tidak dikatakan sempurna liman bagi seseorang lam yalkur, yang tidak menyebutkan atau tidak menyebut ismallahi, asma-asma Allah, alaihi, ketika ia wudu. Tidak dinamakan wudunya sempurna, tidak dikatakan wudu yang sempurna bagi seseorang yang ketika wudu tidak menyebutkan asma-asma Allah. Ini termasuk adab tata cara wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u, wudu syatrul imani, setengah dari iman. Wudu itu setengah atau separuh dari iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i, dasar atau asal dari wudu. Dasar atau asal wudu itu marrotun, sekali. Dalam kitab syarahnya, yakni kitab Tanqihul Qaul, makna sekali ini adalah 1 kali basuhan. Asalnya, asal dari wudu itu 1 basuhan, begitu. 1 basuhan kemudian rata. Faman barang siapa tawaddo'a wudu,
marrotaini 2 kali, dalam arti 2 basuhan, membasuh air. Karena baginya, karena lahu baginya. Bagi orang tersebut, kiflani 2 kali lipat. Dilipatkan 2 kali. Minal ajri dari pahala. Barang siapa wudhunya 2 kali, dalam arti 2 basuhan, baginya 2 kali pahala. Waman dan barang siapa tawaddo'a yang wudhu salasan 3 kali basuhan, fahuwa maka utawi orang tersebut atau wudhu yang 3 kali ini, orang yang wudhu 3 kali ini, wudhu'ul ambiyai, wudhunya para nabi. Kalau wudhunya, basuhnya 3 kali, yang seperti ini wudhunya para nabi. Min qabli, sebelumku, yakni sebelum baginda agung Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di antara kesunahannya wudhu itu membasuh 3 kali. Ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu, tidak diterima, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima sholata ahadikum, sholat salah satu di antara kalian. Allah tidak menerima sholatnya di antara kita, idza ahdatsa, ketika dalam kondisi hadas. Ketika kita hadas kecil, mungkin habis BAB atau mungkin kencing, hal-hal yang membatalkan wudhu. Akhirnya kita tidak punya wudhu. Hatta yatawaddo'a, sehingga wudhu. Sehingga di antara kamu ini wudhu. Allah tidak menerima sholatnya kita, sholat di antara kamu semua, ketika hadas. Sehingga ia wudhu terlebih dahulu. Jadi sebelum sholat, pastikan kita tidak berhadas besar maupun kecil. Kalau hadas besar, maka kita harus mandi besar terlebih dahulu. Misalnya, kita habis mimpi basah, atau iltiqaul khitanain, bertemunya 2 kemaluan. Itu kita mandi besar. Orang haid ketika sudah suci dan seterusnya. Kalau misalnya kita berhadas kecil, maka harus wudhu terlebih dahulu. Jadi di antara sholat itu diterima, kita harus memastikan bahwa diri kita terhindar dari hadas maupun najis. Apa yang kita pakai, badan, pakaian maupun tempat kita sholat, usahakan tidak terkena najis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al wudu'u wudu, alal wudu'i, di atas wudu. Wudu di atas wudu itu bagaikan nurun, cahaya, ala nurin, di atas cahaya. Wudhu di atas wudhu itu cahaya di atas cahaya. Dalam keterangan kitab, yakni kitab Tangkihul Qaul, syarah dari Lubabul Hadis ini, yang dimaksud cahaya di atas cahaya adalah tajdidul wudhu hasanatun ala hasanatin.
memperbarui wudhu, orang sudah suci, kemudian tadi habis aktivitas sholat, dzikir, sholat sunat dan seterusnya, kemudian dia belum batal kok wudhu lagi. Itu laksana hasanatun ala hasanatin. Kebaikan di atas kebaikan. Nurun ala nurin bimakna kebaikan di atas kebaikan. Oleh karenanya, setelah kita mempelajari keutamaan wudhu ini, termasuk ketika ada orang dalam posisi tidur, suci, dia suci, dicatat sama Allah, pahalanya seperti orang puasa yang qiyamul lail. Ada lagi orang yang tidur, kemudian dia punya wudhu, dia suci. Sama Allah diambil nyawanya alias mati, maka ia tergolong mati syahid. Oleh karenanya penting bagi kita, wudhu itu di samping wudhu untuk melaksanakan ibadah. Wudhu untuk sholat, wudhu untuk qiraatul Quran, dan lain sebagainya. Paling tidak ada usaha bagi kita untuk dawamut tuhri. Ini jauh lebih baik. Melanggengkan kesucian. Alias dalam situasi apapun, baik kita dalam posisi akan tidur, maupun kita ini akan melaksanakan aktivitas, berangkat kerja, belajar, apapun itu, kita usahakan kita menjaga wudhu. Banyak contoh di antara guru-guru kita yang senantiasa menjaga wudhunya. Meskipun ia itu menemui tamu, beliau itu diam dan seterusnya, beliau tetap menjaga wudhunya. Karena banyak sekali athar, banyak sekali dampak, sekaligus hikmah dan keutamaan ketika manusia dalam posisi menjaga kesucian, termasuk menjaga wudhunya. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah dari Allah, kita semua diberikan kekuatan, kita semua diberikan kesabaran untuk menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Nanam ta'alim waril maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.